nasta'in ala dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wonten sanipun Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Ibu Hajah Ma'rifah S.A.B. yang senantiasa saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati pada para bapak dan ibu guru yang tidak mungkin dapat saya sebut satu persatu karena jumlahnya terlalu banyak, kurang lebih ada 40. Semuanya yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mendampingi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini masih eksis untuk menemani anak-anak. Juga tidak ketinggalan kepada para anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Mathalil Huda tingkat Sanawiyah yang selalu saya banggakan, yang selalu saya sayangi, yang alhamdulillah sampai puasa hari yang keempat ini masih tetap berpuasa, walaupun ada 1-2 yang mungkin masih ada yang muka kelihatan dari sini, walaupun terhalang oleh dinding, tapi kelihatan dari sini. Terutama yang merasakan adalah yang pada waktu ini sama do ngantuk sama do turu iku. Niku sing ndingi kula roh niku do muka. Tapi mudah-mudahan untuk hari selanjutnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan puasanya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan pengajian dalam menghormati bulan puasa ini, kita terlebih dahulu kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pertama pada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta semua keluarganya, beserta semua sahabat-sahabatnya, dan kita haturkan kepada semua pejuang-pejuang Madrasah Mathalil Huda, kepada semua ahli keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, pada teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga beliau bersemua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihatin syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. Baik, untuk siang hari ini mari kita bersama-sama menata niat untuk melanjutkan kegiatan mengaji di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah sampai pada nadzoman yang ketujuh, karena dipotong oleh waktu. Nadzoman ini belum sempurna, belum selesai dijelaskan. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini akan saya jelaskan, melanjutkan nadzoman yang ketujuh. Jadi kemarin ketika kita mengaji, kita bersekolah, kita mencari ilmu, disunahkan yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti membaca Alhamdulillah, kemudian setelah itu baru melanjutkan pelajarannya. Kenapa dalam belajar kita harus membaca bismillah? Karena kemarin banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga madrasah kita mulai dari jenjang MI, MTS, Aliyah, ini sebelum pelajaran dimulai semuanya serentak berdoa, membaca bismillah. Bahkan malah diteruskan dengan membaca Asmaul Husna. Anak-anak, walaupun Asmaul Husna niki panjang sekali, tetap kita laksanakan karena di dalam Al-Quran itu dianjurkan dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Walillahilan iku tetep kagungane Gusti Allah. Al asma'u utawi pira-pira nama al husna kang bagus-bagus. Al husna niki lafadznya cah niku jamak dari ahsanu. Fad'uhu monggo padha ndonga sira kabeh, padha njaluk sira kabeh hu ing Gusti Allah biha kelawan nganggo asmaul husna. Jadi Madrasah Mathalil Huda ini mengajak anak-anak untuk melakukan rutinitas. Ini bukan semata-mata perintah saja, itu tidak, tapi itu ada dasarnya. Bahkan malah dasarnya dari ayat Al-Quran yang telah kita baca ini. Maka supaya anak-anak tidak jemu, ini harus mengetahui dalilnya. Mana dalil yang memerintahkan untuk berdoa memakai Asmaul Husna? Yaitu dalam Al-Quran, surat apa tadi anak-anak? Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka saya setiap masuk kelas jam pertama kali, ini kalau ada anak-anak yang terlambat tidak membaca Asmaul Husna sampai di ruangan, kok Asmaul Husna sudah separuh dibaca atau bahkan sudah selesai, baru datang. Ini terpaksa saya suruh
maju untuk membaca Asmaul Husna. Karena apa? Karena saya kasihan sekali kalau anak-anak itu tidak ikut membaca Asmaul Husna. Ya. Itulah manfaatnya Asmaul Husna dibaca sebelum pembelajaran dimulai. Baik, kita lanjutkan nadzuman yang ke-8. Yusgi lima syaikhuhu yulqihi muqtaniya al-fahma yaktubu bit taqyidi ma syakala. Yusgi lima syaikhuhu yulqihi mu'taniya al-fahma yaktubu bit taqyidi ma syakala. Yang maknanya yusgi nenglengno sira. Yusgi nenglengno sira hi sapa wong kang golek ngelmu. 5 marang barang syaikhuhu kang utawi gurune thalibul ilmi yulqi iku nerangake sapa syekh ing ma mu'tanian al-fahma ing faham. Al-fahma ing faham. Yaktubu nulisi sapa talibul ilmi bitaqyi kelawan mbundeli ma ing barang sakala kang samar apa ma sakala kang samar sakala kang sulit apa ma. Artosipun nomor gangsal bilih setengah saking adabipun ngaos inggih punika nengklengaken dhateng wucalan ingkang saweg dipun terangaken dening ustad utawa ustadzah saperlu ngudi pahamipun lan bendeli lan nyerati perkawis-perkawis ingkang dereng paham supados mangke dipun suwunaken keterangan dhateng para ustadz sehingga saged paham. Jadi adab atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa atau oleh orang yang mengaji atau oleh anak yang belajar adalah ketika kita diberi pelajaran, ketika kita diberi pelajaran oleh bapak ibu guru, ini kita harus mendengarkan dengan fokus. Nenglengno niki cara basa Jawa sing kuna nenglengno niku maksude leh ndungokno niku nganti temenanan. Jadi anak-anak harus mendengarkan dengan fokus, tidak boleh ada yang lain kecuali mendengarkan keterangan dari bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran tersebut. Supaya apa? Supaya ketika dijelaskan oleh bapak ibu guru itu dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Kadang-kadang ini anak-anak banyak sekali sudah dijelaskan, ketika diadakan ujian atau tes ini masih bertanya, padahal bab itu sudah dijelaskan. Itu karena anak-anak pada waktu dijelaskan kurang fokus. Maka dari itu setelah mengaji kitab
tambihul muta'alim ini diharapkan anak-anak ketika dijelaskan oleh bapak ibu guru maka didengarkan yang secara jelas-jelasnya dan dengan fokus. Kemudian apakah cukup mendengarkan dengan fokus saja? Di dalam kitab ini belum mencukupi. Anak-anak selain mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru dengan fokus, anak-anak harus menyediakan pulpen, agar supaya apa? Agar supaya yang didengar dari bapak atau ibu guru ini tidak lupa, maka dicatat. Maka anak-anak harus sedia pulpen, jangan sampai anak-anak itu dijelaskan baru izin sama bapak atau ibu guru, Pak minta izin mau beli pulpen. Nah, ini namanya kurang siap. Namanya anak-anak kurang persiapan. Untung ini saya, mungkin bapak ibu guru yang lain juga sama. Pulpen yang ada di tasnya ini banyak sekali. Untuk mengantisipasi nanti kalau ada salah satu anak yang tidak membawa pulpen, ini daripada mengganggu jam belajar, ditinggal datang, ditinggal pergi untuk ke koperasi, ini nanti ketinggalan keterangan, maka terpaksa saya ini berkali-kali meminjami anak-anak pulpen itu. Saya bersedia pulpen banyak. Keterangan ini, penjelasan ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun yaktubu hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Wa tariqul istifadati utawi dalane amrih faidah iku ayyakuna arep yen ta ana ma'ahu ing dalem sertane talib fi kulli waqtin ing dalem saben-saben wektu mihbaratun apa wadah mangsi hatta yaktuba sehingga nulisi sapa talibul ilmi, sapa wong kang golek ngelmu, sapa wong kang belajar nulisi ma ing apa wae keterangan yasma'u kang ngrungu sapa talibul ilmi minal fawaidi sanging pira-pira faedah al ilmiyati kang bangsa ngelmu. Jadi apabila anak-anak itu mau berhasil di dalam belajarnya, maka anak-anak itu setiap waktu, setiap saat tidak lepas dari pulpen. Gunanya untuk apa? Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidi. Untuk menulisi apa saja keterangan yang sudah didengar dari bapak atau ibu guru. Seperti ngaji pada siang hari ini, kalau di dalam kitab itu tidak ada sedia pulpen untuk mencatat. Dilanjutkan man hafidho farra wa man kataba syai'an qarra. Man utawi sapa wonge hafidho kang apal sapa wong farra mongko mlayu apa apalane
Waman utawi sapa wonge kataba kang nulisi sapa man syai'an ing suwiji-wiji apa wae qarra mongko tetep apa suwiji-wiji. Maksud dari apa yang telah dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, niki tambahan niki cah. Walaupun kitab yang kita pelajari pada siang hari ini kitabnya itu Tambihul Muta'alim, ini untuk melengkapi, ini saya ambilkan dari kitab Ta'limul Muta'alim untuk tambahan penjelasan. Barang siapa yang hafal, maka suatu saat hafalannya itu akan hilang. Maka hafalannya suatu saat akan hilang. Kalau memang tidak istiqomah didres, tidak istiqomah diulang-ulang, maka pelajarannya yang telah dihafalkan itu akan hilang. Maka untuk mensiasati supaya hafalan kita itu tidak hilang, apa yang telah kita dengar dari bapak dan ibu guru yang pada waktu penjelasan itu anak-anak sudah hafal, ya. Apabila dicatat, maka apa saja yang telah dicatat itu tidak akan hilang. Itu adalah tujuannya atau gunanya pulpen harus selalu di saku. Bahkan pulpen ini kalau bisa diusahakan walaupun tidak di sekolahan, ini tetap dibawa. Misalnya anak-anak mau pergi kemana, entah itu rekreasi, entah apa, itu tetap membawa pulpen. Untuk apa? Untuk mencatat hal-hal yang penting, supaya ini nanti ketika sampai di rumah ini tidak lupa. Itulah penjelasan tentang fungsi dan guna membawa pulpen. Qalal mu'arifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi. Setelah membaca bismillah, hamdalah, kemudian sholawat, ya. Ini baru mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Loh, mengapa di dalam kita belajar kok perlu membaca sholawat? Membaca sholawat kok perlu nih napa cah? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang faudilahnya atau keutamaannya membaca sholawat. Bahkan semua kitab ini diawali dengan membaca sholawat. Man sholla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dalikal kitab. Ini saya ulang lagi ya. Oke. Ini tadi supaya anak-anak itu tidak lupa membaca sholawat. Ini keterangan dan keutamaan menulis sholawat di dalam kitab. Jadi faedahnya menulis sholawat di dalam kitab. Barang siapa yang menulis sholawat di dalam kitab,
maka para malaikat itu tidak ada henti-hentinya memintakan maaf, memintakan maghfirah. Selama tulisan sholawat itu masih tetap ada di kitab. Wa qauluhu alaihi salam. Ini masih berkaitan dengan faedahnya memperbanyak membaca sholat atau menulis sholawat di dalam kitab. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Barang siapa yang di waktu hidupnya itu paling banyak sekali membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan semua makhluknya untuk membacakan, untuk memintakan maghfirah, untuk memintakan maghfirah kepada orang yang banyak membaca sholawat itu ketika meninggal dunia. Makanya setelah membaca apa tadi Asmaul Husna, niki dilanjutkan membaca sholawat. Wa qala alaihi salam aktsiru minas sholah alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun alas sirati wa nurun fil jannati. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Karena sesungguhnya bacaan sholawat itu besok di makbarah, di kuburan itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya. Begitu juga besok ketika kita lewat berjalan di Siratal Mustaqim, ini sholawat juga menjadi cahaya, sehingga kita tidak akan kesulitan untuk berjalan di Siratal Mustaqim. Begitu juga sholawat yang kita baca di dunia ini, besok di surga juga akan berubah menjadi nur, menjadi cahaya. Wa qala alaihi salam aktsiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadabil jabbar wa tuhinu kaidas syaiton. Nabi Muhammad juga bersabda berkaitan dengan fadilahnya membaca sholawat. Perbanyaklah membaca sholawat, karena sesungguhnya sholawat itu dapat menghapus sholawat itu dapat menghapus pada kemarahan Allah. Jadi yang mana orang tadi sakjane niku angsal bendune Allah, mendapat kemurkaan dari Allah karena dia banyak sekali membaca sholawat, maka sholawat itu dapat menghapus murka Allah. Juga sholawat itu dapat melemahkan gangguan dari setan. Jadi setan ketika mengganggu kepada kita, kepada orang yang banyak membaca sholawat,
ini maka gangguannya akan lemah ketika kita memperbanyak sholawat. Maka di mana saja, kapan saja kita selalu membaca sholawat, selain kita berada di tempat-tempat yang kotor, misalnya di dalam WC atau di dalam tempat-tempat yang kotor, ini kita tidak usah membaca sholawat. Ini waktu itu siapa? Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi. Kan al-adabu ba'dal insirafi. Al-adabu ba'dal insirafi. Al-adabu tawi iki iku pira-pira tata krama. Ba'dal insirafi kang tetep ing dalem sakwise buyar. Jadi setelah anak-anak di dalam kelas mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru dengan fokus, mencatat dengan fokus, ini langsung dijelaskan, dilanjutkan. Anak-anak ketika akan meninggalkan kelas itu tata caranya bagaimana. Baik, kita lanjutkan nadoman yang menjelaskan tentang itu. Ya'udu fad-darsa anifan yuraji'uhu hatta yakuna ila dhamiri muntaqila. Ya'udu fad-darsa anifan yuraji'uhu hatta yakuna ila dhamiri muntaqila. Ya'udu bali sapa talibul ilmi fad-darsa mongko ing dresane anifan khale entas niku sing lagek cah maksudnya cah. Yuraji'u baleni sapa talibul ilmi hu ing dresan mau hatta yakuna sehingga ana sapa, hatta yakuna sehingga ana apa dresan ilat domiri maring ati iku muntakila ngaleh. Artosipun nomor 6 nggih menika setengah saking adabipun ngaos inggih punika yen pun wangsul saking pengaosan. Anak-anak ketika sudah kembali dari sekolah dumugi griya sampai di rumah niku terus murojaah wucalanipun ingkang nembe punika ngantos pindah dateng manah. Jadi maksudnya ini begini cah. Maksud dari nadoman yang kita baca ini, anak-anak setelah diberi pelajaran, setelah diberi pelajaran oleh Bapak Ibu guru, pelajaran baru itu tadi, ketika anak-anak sudah pulang, ini agar pelajarannya itu tidak hilang begitu saja, maka anak-anak diperintahkan untuk mengulang-ulang, mempelajari kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Supaya apa? Supaya tidak lupa,
supaya apa yang dijelaskan tadi sampai menancap di hati. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para bapak ibu guru juga begitu cah. Bapak ibu guru niku mbak wis dadi guru niku tetap masih belajar cah. Masih belajar. Bukan kok terus yang belajar itu anak-anak saja. Bapak ibu guru itu tidak hanya memerintah pada anak-anak sinau. Tidak begitu saja. Tapi bapak dan ibu guru tetap belajar di rumah. Apa yang telah disampaikan atau yang belum disampaikan ini bahkan oleh bapak ibu guru ini dipelajari berulang-ulang kali. Agar supaya apa? Agar supaya baik yang belum maupun yang sudah disampaikan ini tidak lupa. Bukan hanya anak-anak saja yang melakukan belajar atau mengulang-ulang pelajaran. Baik, kita lanjutkan nadzuman berikutnya, nadzuman yang ke-10. Kadzaka qabla huduris sani jaddadahu khifdun li'an halafis sodri qadin aqola. Kadzaka qabla huduris sani jaddadahu khifdun li'an halafis sodri qadin aqola. Kadzaka kaya mengkono-mengkono murojaah qabla huduris sani. Qabla huduris sani sadurunge tekane wulangan kang kaping pindho. Jaddada nganyar-nganyarno sira tolabul ilmi hu ing durusul awal. Khifdun kelawan ngapalake li'an halla drapun supaya manggon apa ngilmu manggon fis sodri ing dalem ati qadin akola temen-temen gancang apa ngilmu. Artosipun semanten ugi dipun murojaah malih nalika badhe mlebet malih supados ilmu menika tetep estu wonten ing manah kanthi gancang. Maksude niku ngeten cah. Ketika kita mempelajari ilmu yang kedua, ilmu yang awal itu pun juga diulang-ulang. Supaya ilmu yang diulang-ulang itu dapat menancap di dalam hati alias dapat hafal. Anak-anak niki seharusnya itu bersyukur cah. Karena anak-anak ini di sekolah MMH ini sudah diadakan hafalan. Pada waktu saya sekolah itu belum ada hafalan. Sehingga saya melanjutkan ke sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi, itu saya kaget ada banyak hafalan sekali. Bahkan saya dulu sempat ditakut-takuti oleh sebagian orang. Loh, kamu kok akan belajar di matola iku apa kowe kuat apalane? Saya digitukan ya. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah, tidak merasa takut dengan apa yang telah ditakut-takutan oleh orang lain itu tadi. Sehingga saya sempat ya di dalam
melanjutkan pelajaran ke jenjang yang lebih tinggi, di Mathalil Huda itu, di Mathalil Falah, saya itu sempat menghafalkan kesulitan. Sehingga ini cerita unik cah niki. Wis rada awan cerita. Ceritanya ini ndak jadi karena dipotong oleh waktu. Ceritanya besok kita lanjutkan pada hari berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala diberi banyak keberkahan, diberi banyak manfaat, dan akhirnya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.